Alkisa, ini ada motor NMAX mau ganti oli Shell Advance AX7 10W 40 ya. Ini harganya 73.000. Tapi nanti kita akan sekalian review oli Yamalup Supermatic yang masih ada di dalam motornya. Pertama-tama kita buka dulu atau kita kendorin dulu ini baut yang sebelah sini ya, baut yang buat masukkan oli supaya nanti lancar sirkulasinya. Nah kayak gini ya, dibiarin kayak gini aja. Lanjut kita buka baut pembuangan olinya, ini pakai kunci ukuran 17 ya. Jadi yang besar ini sekalian kita bersihkan filter atau saringan olinya. Nah kita buka, kita siapkan juga wadah ya untuk menampung olinya. Nah itu ya, olinya terlihat hitam ke coklat-coklatan. Jangan lupa siapkan wadah buat nampung olinya. Nanti kita akan buka juga baut yang di sebelahnya ukuran 12. Fungsinya supaya olinya keluar semua karena mau ganti oli merek yang lain. Nah ini ya, kita siapkan wadah seperti ini, ada gelas ukur maksimal 1 liter itu ya. Kita tuang aja nanti oli kotornya, kita buktikan berapa sisanya, apakah menyusut tetap atau malah nambah. Nah jadi sekalian kita review ya. Jadi oli yang kotor ini adalah oli Yamalup Supermatic. Itu menurut saya pribadi olinya bagus, dari performa itu bagus ya, tidak cepat panas. Kalau pagi-pagi kita panasin baunya itu khas, karena ini adalah oli produksi Idemitsu dan bekerja sama pihak Yamaha-nya. Jadi olinya overall menurut saya olinya bagus, Yamalup Supermatic. Nah ini ya, sisanya tinggal 850 ml ya, 8,5. Ini mungkin kalau di tapnya agak lama gitu bisa sampai 900 alias tidak berkurang sama sekali. Olinya mantap. Ini ya, kita tes juga pakai tisu apakah warnanya berubah menjadi warna merah. Oh ternyata warnanya coklat ya, kecoklatan ya, artinya olinya memang bagus. Lanjut di sini oli Shellnya ini akan saya sisakan 100 mili segini ya batasnya ya. Ini untuk apa? Ini untuk pergantian oli gardan atau oli transmisi. Jadi kalau saya seperti itu ya, nanti yang 900 milinya masuk ke oli mesin, 100-nya yang ini nanti kita masukkan untuk pergantian oli gardan atau oli transmisi seperti itu ya. Ini sudah kurang lebih 100 mili ya. Lanjut kita masukkan olinya 900 mili ya. Oli Shellnya ini menggunakan bantuan corong, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Ini saya cepetin. Biasanya saya melakukan pergantian oli itu sampai tetes terakhir ya, jadi supaya nggak mubazir. Nah di sini saya mengecek ketinggian oli melalui ini ya, bisa kita lihat itu ya, ketinggiannya sudah mencapai maksimal, sudah penuh kayak gitu. Artinya kalau seperti ini, kalau sudah, kita bisa masukkan lagi aja, bisa kita kunci, kita rapatkan lagi menggunakan tang dan kain supaya tidak lecet. Jangan lupa ini dibersihkan di sekitarnya ya, biar bersih. Lanjut, ini saya melakukan pergantian oli gardan atau biasa dipanggil oli transmisi, sama saja itu ya, karena ada sisa tadi 100 milinya. Jadi tiap kali ganti oli pasti saya pribadi melakukan pergantian
gardan, oli gardan ya. Ini motornya boleh dimiring-miringin supaya olinya keluar. Lanjut kita kencengin lagi, ini kita buka pakai tang. Nah ini yang tadi sudah kita sisakan 100 ml ya, kita masukkan aja pelan-pelan supaya tidak tumpah dan supaya tidak mubazir. Seperti biasa saya pasti akan menunggu hingga tetes terakhir sampai olinya masuk semua. Kalau sudah, kita kencangkan lagi dan jangan lupa dilap-lap sekitarnya supaya bersih. Setelah itu saya biasanya melakukan reset trip olinya. Caranya tekan yang lama di sini sampai kedip-kedip, lalu tekan yang lama lagi sampai dia berubah menjadi 0 seperti ini ya. Gampang sekali caranya ya. Lanjut kita nyalakan aja motornya biar dia langsam aja, tidak usah digeber-geber supaya olinya bersirkulasi dulu. Nah ini ya, biasanya saya mencatat apa-apa saja motor ini sudah pernah dilakukan perawatan atau pergantian. Ini saya tulis aja tanggalnya kapan, kilometernya berapa, apa yang dilakukan perbaikan. Ini biasanya saya tulis di sini supaya enak bisa mantaunya. Nah ini ya, biasanya saya trip 1 ini untuk memantau oli kilometernya, dan trip 2 ini untuk menghitung konsumsi bahan bakar, kayak gitu biasanya sih. Itu tadi adalah video cara mengganti oli menurut saya pribadi. Mohon maaf jika ada salah kata, perbuatan, dan tindakan. Ini semua adalah ide dan hasil saya pribadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih, thank you.